Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sinkronisasi yang ketiga, yaitu sinkronisasi yang terakhir yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, untuk yang sinkronisasi ini kita akan masih berhubungan dengan precedence graph, tapi kita tidak lagi menggunakan Petrinet. Nah, untuk yang proses sinkronisasi 3 itu biasa kita sebut dengan seleksi. Jadi dari precedence graph-nya itu nanti akan dibagi-bagi proses seleksinya menjadi fork, yaitu percabangan, kemudian join, penggabungan, counting, pencacahan, dan yang terakhir itu adalah quit. Nah, ini juga sama hubungannya dengan pada saat dia harus memanggil prosedur ketika kita membahas untuk sinkronisasi 1. Nah, kita langsung aja ya. Ada 3 metode yang akan kita bahas untuk sinkronisasi 3 ini, yaitu metode menggunakan fork join quit, kemudian menggunakan part begin sama part end, dan yang terakhir menggunakan end. Nah, di end ini itu sama nanti untuk yang part begin sama part end ya, hanya membedakan ada begin atau kurung kurawal buka dan end yaitu kurung kurawal tutup. Nah, kita langsung saja membahas untuk metode yang pertama, yaitu fork join quit. Kita buka Excel untuk lebih memahaminya. Nah, di sini gambar yang sama dengan yang ada di slide. Untuk forknya atau percabangan itu dimulai dari ketika dia ada outputnya 2. Jadi di sini percabangan karena modelnya adalah bercabang, jadi P2-nya itu bercabang. Kemudian nanti penggabungannya join itu di P6 karena semua digabungkan. Karena P6 berarti gabung antara tanda panahnya P3 dan tanda panahnya P5. Kita mulai ya. Jadi yang pertama yang harus kita buat itu adalah kita harus tahu count-nya dulu. Jadi count itu biasa kita sebut dengan ruangan. Di sini kalau dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah ruangannya. Ruangan yang tertutup di dalamnya, berarti dari gambar ini dia punya count-nya sama dengan 1, maka kita tulis count sama dengan 1. Nah, kita akhiri sama titik koma karena dia menggunakan bahasa C atau bahasa PHP sama. Nah, ada titik koma di belakangnya. Nah, kita mulai dari variabel P1, P2. Jadi yang akan kita catat itu adalah yang garis lurus dan ke kiri. Jadi setiap kali ada gambar, kita mulai dari garis lurus ke bawah, jadi dari proses yang lurus kemudian ke kiri. Nah, simbolnya itu pakai kurung siku yang segitiga, lalu kita buat hitung P1, tutup kurung, lalu hitung P2. Nah, di P2 ini kan itu ada percabangan atau kita sebut dengan fork yang ada di slide. Maka kita buat dulu fork, kemudian masukkan prosedurnya. Misalnya kita mau pakai variabel untuk prosedur namanya A. Nah, jadi fork ini karena percabangannya ada di P2. Nah, saya ulangi ya. Count ini itu adalah ruangan. Jadi ada ruangan tertutup di dalam gambar ini. Kemudian yang kita tulis lebih dulu itu adalah yang garis lurus atau yang lurus, yaitu P1, P2. Nah, karena dia lurus, maka kita buat langsung. Jadi setelah P1 langsung kita buat hitung P2. Kemudian di P2 ini itu kan ada percabangan. Jadi ada percabangan namanya fork, maka kita tulis fork. Nah, ini kita kasih warna merah, percabangan fork. Nah, yang ditulis berikutnya itu adalah garis lurus dan ke kiri. Jadi setelah fork kita bikin dulu variabel untuk hitung P3. Nah, selesai. Nah, untuk P3 itu kita tidak bisa lanjut ke P6. Kenapa? Karena P6 ini itu baru selesai ketika P4 dan P5 juga selesai. Jadi, setelah dia ke P3 itu harus looping, harus kembali dulu ke atas, selesaikan dulu P4, P5 baru bisa selesaikan P6. Jadi setelah P3 itu kalau dia balik ke atas berarti itu namanya looping dan harus dipisahkan prosedurnya. Makanya kita buat go to. Nah, variabelnya karena percabangannya ada di variabel prosedur A, maka kita bikin go to A. Nah, kita bikin warna lain ya supaya bisa lebih agak paham. Oke. Nah, lanjut.
Di sini oke, kita ke prosedur A, maka tambahkan A titik 2. Oke, kita masuk ke prosedur A. Prosedur A itu adalah isinya P4 dan P5. Karena setelah P3 berarti kan dia harus looping. Kalau dia looping, berarti prosedurnya berbeda. Nah, jadi masuk prosedur A. Prosedur A itu isinya adalah hitung P4 dan garis lurus ya. P4 kan lurus langsung ke P5, jadi kita buat hitung P5. Nah, setelah hitung P4, P5 itu kan harus ke P6. Hanya saja P6 itu adalah gabungan antara prosedur P3 yang di atas sini dan gabungan prosedur A. Nah, sehingga kita tidak boleh langsung masukkan hitung P6 di sini. Karena P6 ini itu adalah gabungan dua prosedur. Prosedur yang P3 yang di atas sama prosedur yang bawah. Jadi, harus kita buat lagi go to, bikin lagi variabel untuk prosedur, misalnya kita pakai B. Nah, ini kita kasih warna lagi. Oke. Nah, baru kita buat variabel untuk prosedur B. Nah, prosedur B-nya berarti sekarang kita ke P6 ya. Prosedur B-nya P6 berarti adalah join. Join karena dia gabung antara prosedur yang P3 yang di atas sama prosedur yang A. Berarti join, kemudian masukkan count-nya adalah count 1. Kenapa dia count 1? Karena kan tadi count-nya adalah 1. Jadi ini adalah count, ruangan tertutup ini adalah count. Jadi P6 ini adalah join, penggabungan antara ruangan count 1, gabungan antara prosedur P3 dan prosedur P4 dan P5. Makanya tambahkan join count 1. Lalu masukkan hitung P6. Nah, hitung P6, setelah P6 ini kan garis lurus ke bawah ya. Jadi setelah P6 langsung buat hitung P7. Nah, selesai, P7 sudah terakhir, baru kita masukkan quit. Nah, selesai. Ini untuk penjelasan dengan model yang count-nya adalah 1. Kita lanjut untuk yang model gambarnya seperti ini. Kalau ini tadi sederhana ya, jadi count-nya adalah 1, kita sebut dulu count-nya, lalu kemudian kalau dia ada percabangan, kita masukkan fork-nya. Yang diselesaikan adalah yang garis lurus dulu. Jadi garis lurus itu adalah P1, P2. Karena P1 dan P2 ini lurus, maka langsung tulis di bawahnya. Begitupun untuk yang P4 dan P5. Jadi P4 dan P5 itu garis lurus, jadi langsung ditulis bersamaan. P6 dan P7 juga. Nah, oke, kita lanjut untuk gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, kalau kita lihat, ini count-nya adalah 2. Karena ada ruangan tertutup itu terdiri dari 2. Jadi 1 yang di sini, kemudian 2 yang ini. Nah, jadi yang kita buat dulu count-nya sama dengan 2. Oke, karena ada ruangan tertutup 2 ya. Lalu kita buat hitung P1. Kita bikin karena hitung P1 pertama, lalu di P1 ini itu ada fork, ada percabangan. Maka langsung kita buat fork, misalnya kita bikin variabel A. Oke. Nah, ini kita tebalin dulu. Oke, setelah percabangan P1 itu kan kita selesaikan yang kiri dulu. Jadi selesaikan yang kiri, jadi P2, P4, P5. Langsung kita buat hitung P2, kemudian hitung P4, dan terakhir hitung P5. Nah, setelah P5 ini kan harusnya ke P9 ya, cuma P9 ini kan tidak bisa kita selesaikan. Jadi setelah P5 itu harus looping, kembali dulu, dan mulai dari P3. Karena dia kembali, berarti kita harus pakai prosedur baru. Jadi tambahkan go to, misalnya kita pakai variabel A. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur untuk variabel A. Nah, masuk ke sini.
Oke. Nah, go to A-nya itu adalah setelah P5 tadi, berarti harus kembali ke P3 ya. Berarti kita buat hitung P3. Nah, setelah hitung P3, itu ternyata di P3-nya ada percabangan, ada fork. Maka kita buat dulu fork-nya. Fork tadi A-nya sudah, berarti sekarang fork B. Oke, lanjut. Nah, setelah hitung P3 kan fork B, kita selesaikan dulu yang di sebelah kiri. Jadi langsung tulis P6-nya sama kayak P1 ya. Jadi setelah fork langsung selesaikan kiri. Jadi P2, P4, P5. Nah, begitupun untuk yang P3. Jadi setelah P3 itu setelah dia fork langsung selesaikan dulu sebelah kirinya. Berarti kita masukkan hitung P6. Nah, selesai. Untuk ke P6 itu kan setelah P6 kan harusnya P8 ya, tapi kan tidak bisa. Jadi setelah P6 harus looping lagi kembali untuk menyelesaikan P7. Maka kita harus buat go to. Misalnya go to-nya sudah ada A, berarti sekarang go to-nya adalah B. Nah, lanjut. Oke, sekarang variabel untuk B, prosedur B, berarti sekarang kita ke P7. Jadi hitung P7. Nah, setelah P7 itu kan harusnya ke P8. Tapi P8 ini adalah gabungan antara prosedur A yang isinya P6 dan prosedur B yang isinya P7. Maka kita tidak bisa langsung gabungkan satu prosedur. Jadi harus go to. Go to-nya misalnya kita pakai C. Oke, ini kita kasih warna dulu. Nah, sekarang kita ke prosedur untuk variabel C. Nah, untuk C-nya itu adalah P8. Berarti P8 ini harus join. Jadi join untuk count-nya sama dengan count untuk count 1. Karena kan di sini belum ada join count ya, jadi ini kita anggap join count 1 yang pertama. Lalu kita masukkan hitung P8. Nah, setelah hitung P8 itu ternyata harus join lagi ke P9, yaitu gabungan antara prosedur yang awal yang atas ini sama yang semua yang di sini. Berarti harus tambahkan go to. Kemudian masukkan variabel, misalnya variabelnya adalah D. Nah, terakhir kita tambahkan D. Nah, D-nya berarti join count-nya sama dengan 2. Oke, lalu kita masukkan P9. Jadi hitung P9. Terakhir, karena P9 ini sudah terakhir, maka kita tambahkan quit. Nah, selesai sampai di sini. Jadi count-nya ini tergantung yang mana count 1. Misalnya ini kita bikin count 1, ini count 2, itu belum tentu ya. Jadi dilihat lagi yang mana yang join duluan. Maka karena join duluan itu adalah P8, maka ini yang kita anggap sebagai count-nya 1. Lalu P9 karena dia terakhir penggabungannya, maka count-nya adalah 2. Yang jelas yang harus kita cek di sini adalah count-nya tetap harus ada 2. Nah, baik, ini untuk gambar yang dengan 2 count. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar yang ketiga. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat sekilas, itu mungkin Anda akan berpikir bahwa count-nya itu adalah 4 atau ruangan, karena ruangan tertutup. Jadi ini akan Anda anggap bahwa ini adalah count-nya 1, 2, 3, 4. Nah, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi count-nya itu hanya ada 3. Karena gambarnya, kalau kita lihat dengan teliti, bahwa P2 ini nanti join-nya adalah P9. Berarti ini adalah count yang pertama, kemudian ini count yang kedua, dan yang terakhir P1. P1 ini kan karena fork-nya ada 2 ya, dia ke sini, ke sini. Nah, ini sebenarnya satu ruangan. Hanya saja ketutup sama
P5 dan P6, tapi sebenarnya ini count-nya join-nya 1. Oke, kita mulai ya. Coba kita selesaikan untuk ini. Jadi pertama count-nya sama dengan 3. Oke, karena ini 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai. Count-nya sama dengan 3, lalu kita buat hitung P1. Nah, setelah P1, kalau kita lihat itu kan ada fork. Maka kita tambahkan fork, misalnya pakai variabel A. Oke, lanjut kita selesaikan sebelah kiri dulu ya. Berarti hitung P2. Nah, setelah P2 itu ternyata ada fork lagi, ada percabangan lagi. Jadi tambahkan lagi fork, misalnya fork B. Oke, lanjut. Ini fork B. Setelah hitung P2, fork tetap selesaikan sebelah kiri dulu. Jadi sebelah kiri itu adalah hitung P4. Nah, selesai. Kita tidak bisa selesaikan untuk P9 karena P9 ini baru selesai ketika P5 juga selesai. Makanya kita harus go to. Jadi go to, karena ini fork-nya adalah, kalau kita lihat ya, fork yang pertama itu kan adalah fork A. Sedangkan P2 itu adalah fork B. Berarti go to-nya harus tetap di sini saja. Nah, berarti go to-nya adalah variabel B karena fork-nya B itu di sini. Kalau ini kan adalah fork-nya A. P9 ini kan kita kembali ke fork-nya masih di join count ini ya. Nah, P2 ini fork-nya adalah B. Nah, ini fork-nya adalah B, maka go to-nya itu juga go to B. Oke. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, tergantung di mana fork-nya. Di sini kan fork-nya fork A, ini adalah fork B, atau ini percabangan A, ini percabangan B. P9 itu hanya kembali di sini saja, di ruangan ini. Makanya dia tetap harus ke fork B. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke prosedur B sesuai untuk yang fork-nya. Nah, di prosedur B itu berarti kita kembali ke sini ya, ke P5. Nah, jadi kita buat hitung P5. Nah, P5 untuk dapatkan P9 berarti kan gabungan antara ini P4 sama P5. Berarti harus kita bikin prosedur baru. Go to-nya misalnya kita pakai C. Oke, go to C, kita tambahkan di sini. Nah, go to C untuk variabel C, lalu masukkan hitung P9. Nah, P9-nya itu belum selesai kan, karena yang selesai itu P10. Jadi P9-nya selesai. Oh, maaf. Harusnya ini join ya. Nah, setelah P9, P5 selesai, berarti ini join dulu. Join count 1. Jadi count yang pertama. Nah, karena P9 ini adalah join, penggabungan, maka kita join dulu, baru kemudian hitung P9. Nah, setelah hitung P9, berarti dia harus ke sini. Nah, dia harus ke sini, berarti kan masih masuk fork-nya A ya. Berarti fork-nya A itu kan yang ini. Berarti setelah P9 harus kembali ke fork A. Karena di sini ada percabangannya, fork-nya A punyanya P1, berarti go to-nya kita harusnya ke A. Oke, setelah P9 kan dia harus ke P10. Cuma P10 ini kan baru dikerjakan untuk P3. Jadi P9 ini dia fork, go to A. Karena fork-nya variabel A. Berarti go to A, A-nya di sini. Nah, lalu kita masukkan hitung P3. Nah, hitung P3 ternyata dia ada fork. Jadi fork percabangan, fork. Forknya itu sudah ada AB, sekarang berarti forknya adalah fork C. Oke, fork C untuk P3, lalu dia ke P6, selesaikan sebelah kiri. Hitung P6.
Nah, untuk ke P6 berarti kan dia harus looping ke P7 untuk menyelesaikan P8, maka kita harus masuk ke goto. Nah, fork C-nya sudah ada, kita nggak bisa C, berarti kita nggak bisa pakai fork C. Karena goto-nya berarti kan goto-nya harus ke C, sedangkan C itu sudah ada variabelnya, berarti fork ini kita ganti jadi D. Paham ya? Saya ulangi ya. Tadi kan harusnya fork A, B itu sudah ada. Nah, hitung P3-nya itu adalah fork C, urutannya adalah A, B, dan C. Hanya saja, kalau misalnya kita mau pakai goto-nya adalah goto C, misalnya gini, goto-nya adalah goto C, itu tidak bisa, karena goto C-nya itu sudah dipakai untuk P9. Berarti kita harus mengganti fork-nya adalah prosedur yang belum pernah dipakai. Jadi misalnya goto D. Fork-nya yang ini juga harus diganti D. Jadi tidak harus berurutan. Jadi variabel itu kita bebas mau pakai ABC atau misalnya pakai angka atau pakai variabel yang lain. Selama jumlah fork-nya memang sama dan urutan goto-nya itu sesuai dengan percabangannya dia. Jadi kita ganti fork D supaya goto-nya adalah goto D. Saya lanjut di sini ya. Oke. Nah, lanjut ini goto D, berarti kita anggap sini D-nya, variabelnya. Lanjut untuk ke D, untuk D yaitu P7, berarti kita langsung masukkan hitung P7. Nah, P7 kan harusnya ke P8 ya, berarti goto lagi, goto E. Nah, goto E, lalu tambahkan di sini variabel prosedur E. Nah, goto E P8 berarti join count-nya adalah 2 karena count yang satu tadi sudah di sini. Nah, lalu kita masukkan hitung P8. Nah, joinnya kita tandain dulu, kita bold dulu. Oke, selesai hitung P8. P8 ya itu harus ke P10. Berarti goto lagi untuk F. Nah, lalu kita tambahkan prosedur untuk variabel F-nya. P10 berarti dia join ya. Join count-nya sama dengan 3. Lalu hitung P10 dan quit. Nah, selesai untuk soal dengan count-nya sama dengan 3. Jadi yang perbedaan yang tadi hati-hati karena kita menggunakan variabel untuk fork-nya, lalu untuk goto-nya masuk ke prosedurnya juga harus diperhatikan. Tergantung dari mana percabangannya dimulai, maka goto-nya juga harus ke variabel yang sama. Nah, ini untuk metode yang pertama, yaitu fork, join, sama quit. Kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang keduanya itu adalah metode part begin sama part end. Nah, ini lebih gampang lagi karena tidak ada join, count, dan fork, karena dia lebih sederhana aja. Jadi ketika ada dia percabangan atau ketika dia looping itu tinggal tambahkan part begin saja. Nah, kita coba selesaikan untuk kasus yang sama di sini. Ini pakai metode yang pertama ya. Oke, ini metode yang pertama. Nah, sekarang kita bahas untuk metode yang kedua. Nah, untuk metode yang kedua itu hampir sama caranya. Tinggal kita bikin seperti ini. Kita tidak pakai lagi count sama dengan 1, tapi langsung hitung. Jadi langsung buat hitung P1 yang garis lurus ya. Oke, hitung P1, lalu hitung P2. Nah, kita buat yang garis lurus. Kalau ada percabangannya, berarti dia pakai part
begin. Jadi jika ada percabangan atau fork, itu nanti ada part begin, lalu masukkan hitung P3. Nah, oke. Saya ulangi ya. Nah, di sini kan hitung P1 yang garis lurus, berarti kita langsung masukkan hitung P1, hitung P2. Kalau ada percabangan, berarti masukkan part begin. Jadi part begin P3. Lalu untuk looping kembali ke atas kan biasanya kita join ya. Kalau kayak gini kan maaf, kalau kita kembali ke atas kan harusnya go to. Nah, kalau ini part beginnya enggak. Jadi ketika dia looping, tinggal tambahkan aja lagi part begin. Nah, seperti ini. Nah, part begin kembali berarti masukkan P4 dan P5. Nah, kita pisahkan lagi prosedurnya. Jadi, hitung P4 dan hitung P5. Nah, selesai. Sekarang penggabungan. Jadi, untuk mendapatkan P6 berarti penggabungan antara P3 dan P4. Kita lihat di sini part hitung P3 itu kan adalah gabungannya ini ya, P3 dan P4. Nah, jadi untuk P6 berarti menyelesaikan untuk satu count ini, satu ruang ini. Untuk satu ruang ini itu didapat dari part begin untuk menghasilkan P3 dan part begin untuk menghasilkan P4 dan P5. Maka untuk ke P6 harus kita tutup dulu dengan part N 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena kan part begin ini dimulai itu di sini. Jadi untuk menutup P6, untuk P6 itu dihasilkan dari ruangan ini. Nah, ruangan ini tadi itu part beginnya ada 2. Jadi P3, P4. Jadi part beginnya ini sama part beginnya ini. Berarti kita harus tutup 2 kali sejumlah part beginnya yang di atas, baru kita hitung P6 dan hitung P7. Selesai. Ini untuk metode yang part begin, lebih sederhana. Jadi ketika dia ada percabangan dan ada looping kembali, maka tambahkan part begin. Nanti tinggal dilihat kapan dia harus part end. Ketika count-nya ini pada saat dia harus join, maka kita harus tutup dengan part end. Ini untuk metode yang kedua. Coba kita selesaikan untuk metode yang kedua dengan gambar yang kedua ini. Untuk soal yang ini kita coba kerjakan ya. Berarti hitung P1, kemudian part begin karena ada percabangannya. Oke, lalu hitung, selesaikan yang sebelah kiri ya. Jadi hitung P2, hitung P4, hitung P5. Oke, selesai. Kemudian ketika dia harus looping, berarti kita harus tambahkan part begin lagi. Lalu kita masukkan hitung P3. Nah, hitung P3-nya itu kan ada percabangan, berarti kita buat lagi part begin-nya. Lalu hitung P6. Nah, P7 itu ada percabangan lagi ya. Jadi part begin, lalu hitung P7. Nah, ini kita pisahin dulu. Nah, hitung P7 pada saat P8 ya, itu kan didapat dari P6 dan P7 ya. Jadi P8 ini untuk menghasilkan P8 berarti kita harus tutup antara P6 dan P7. Berarti part N-nya harusnya ada 2. Jadi part N
dan part N. Oke, karena ini masih satu ruangan ya. Jadi 6 dan 7. 6 dan 7 ini kita tutup. Baru di bawahnya. Lalu di bawahnya kita masukkan hitung P8. Nah, setelah itu terakhir P9 itu berarti kita tutup antara ruangannya ini. Berarti gabungan P2 dan P3. Berarti tambahkan part N di sini dan part N. Lalu kita hitung P9. Nah, selesai. Baik, ini untuk metode yang kedua. Nanti untuk soal ini Anda bisa latihan sendiri. Untuk kasus ini menyelesaikan metode menggunakan part begin dan part end. Nah, kita coba metode yang terakhir, yaitu metode N. Jadi metode yang terakhir yaitu metode menggunakan N, kemudian ada begin sama N. Jadi tutup kurung, buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal. Nah, kita selesaikan dengan kasus ini. Sebenarnya ini lebih gampang dibandingkan fork join juga. Lebih gampang ketika kita sudah paham cara membuat part begin sama part end. Jadi ini untuk metode yang ketiga. Kita coba selesaikan di sini. Aturannya sama. Jadi hitung P1, kemudian hitung P2. Nah, part begin ya tinggal kita ganti dengan N, kemudian buka kurung. Jadi part begin ini tinggal Anda ganti dengan N buka kurung. Nah, saya ganti warna lain ya. Nah, jadi part beginnya tinggal Anda ganti N buka kurung. Lalu kita buat hitung P3. Nah, ada part begin berarti sama, tinggal Anda buat buka kurung kurawal dan tambahkan N. Oke, terakhir setelah N kita bikin hitung P4 dan hitung P5. Nah, di sini ada part N, berarti tinggal kita tutup. Jadi tutup kurung kurawal. Karena part N-nya ada 2, berarti tutup kurung juga. Oke. Ini kita bold lagi. Nah, tutup kurung lalu tambahkan hitung P6 dan hitung P7. Selesai. Jadi untuk metode N buka kurung kurawal itu sama. Jadi tinggal menggantikan part begin diganti sama N buka kurung dan part N ya tinggal ditambahkan tutup kurung. Posisinya juga sama. Jadi dari ketiga metode ini bisa kita simpulkan. Jadi metode yang paling susah, agak rumit sedikit itu adalah metode yang pertama karena ada fork, go to, sama join, dan terakhir ada quit. Yang lebih mudah itu adalah part begin sama end begin. Jadi ketika sudah paham aturannya, caranya menyelesaikan dengan part begin, otomatis itu sudah gampang menyelesaikan end. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan. Sisanya ini bisa dilatih sendiri lagi ya untuk metode yang kedua. Cukup sekian video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.